Iya, sama ya. Mana dia? Sekarang datang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita hingga kita berada di 4 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa syafaatnya kita harapkan di kemudian hari. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, kalau kita hari ini adalah rasa syukur karena jumpa dengan bulan Dzulqa'dah yang pada hari ini kloter 1 untuk sumut masuk asrama haji. Insya Allah jam 4 sore berangkat ke Kuala Namu dan jam 8 malam terbang. Jam 4 sore masuk, jam 8 malam terbang. Kloter 2 masuk jam 10 malam masuk asrama haji. Tapi untuk Surabaya, Jakarta sudah berangkat semalam. Nah, jadi Sumut baru nanti malam atau nanti sore berangkat. Alhamdulillah kalau kita yang mendengar orang yang berangkat haji rasanya kepingin. Ya, kepingin lagi untuk ke tanah suci, untuk menunaikan panggilan Allah. Karena panggilan Allah nih, haji ini misteri. Haji ini misteri. Kenapa misteri? Karena kita melihat perjalanan haji itu berubah-ubah. Bahkan hari ini saja orang yang sudah kloternya keluar bisa berubah kloter. Ya, bisa berubah kloter. Kalau kita lihat, ya harusnya kloter 11 malam, dia tercatat bisa pindah ke kloter 8. Ya, kloter 8. Dan bahkan ya tidak hanya perpindahan kloter yang terjadi, hari ini saja masih ada jamaah yang belum menerima koper. Ya, masih ada. Bahkan ada juga masih boleh ya pelunasan sampai semalam. Karena cadangan masih kosong seat di kloter 24. Di kloter 24 masih ada seatnya kosong. Ya, artinya hari ini ya begitulah hebatnya misterinya perjalanan haji. Masih kosong seatnya. Yang cadangan ya boleh sampai semalam melunasi, ya kan, itu sampai semalam. Sampai tanggal 30 April. Ya, sampai 30 April. Hebat itu. Ya, hebat dan haji. Ya, bahkan jamaah ketika haji tahun ini ya kalau menginapnya di sisa itu ada namanya tanazzul atau yang namanya melontarnya boleh rokso Mekah. Namanya boleh rokso Mekah yang inapnya di sisa. Kalau yang inapnya di Jarwal itu tidak boleh rokso Mekah.
Arti Rokso Mekah ini, Allah, dia dari Mina boleh balik ke hotel, tapi sebelum maghrib dia harus keluar hotel untuk sama-sama menunggu melontar jumroh pada malam 11, malam 12, dan malam 13. Tapi kalau di Jarwal tak lagi Rokso Mekah, dia harus memang menginap di Mina untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya kalau dia ibu ini nanti nginapnya di sisa, ya harus ada yang namanya tak nginap, tak bermalam di Mina, tapi dia balik ke Mekah. Tapi sebelum maghrib dia harus keluar hotel untuk melaksanakan melontar jumroh. Begitulah Allah perjalanan ibadah haji hari ini yang penuh misteri. Tapi yang jelas jamaah rahmatullah yang dirahmati Allah, jamaah haji ini ya saya mengajak jangan sibuk membeli tasbih, tapi bertasbih. Ya, ada jamaah ini membeli dari tasbih batu sampai tasbih atom. Ya kan Bu, milih tasbih nomor 1. Tapi untuk bertasbih, untuk bertasbih yang jangan. Tapi Allah menginginkan kita jangan pilih tasbih, tapi bertasbihlah ketika berada di tanah haram. Maka jadikan tanah haram itu tempat yang mustajabah berdoa. Jadikan tanah haram itu tempat yang mustajabah berdoa, tempat yang makbul berdoa. Jangan mesti di tempat-tempat yang mustajabah, ya, tapi seluruh tanah haram itu jadikan tempat yang mustajabah berdoa. Karena ada tempat yang makbul, yang makbul doa itu mana? Pintu Ka'bah, ya kan itu, pincuran emas, Hijr Ismail, ya kan? Tapi kadang-kadang kita nggak dapat ke pintu Ka'bah, nggak dapat ke Hajar Aswad, nggak dapat ke Rukun Yamani, nggak dapat ke Hijr Ismail, ya kan? Tapi jadikan tempat Masjidil Haram itu tempat yang mustajabah berdoa. Artinya dimanapun kita berada di tanah haram itu, jadikan dalam hati kita tempat yang makbul berdoa. Sama dengan kita di tanah air juga, danamkan dalam hati kita doa kita itu dikabulkan Allah. Jangan merasa doa kita itu nggak dikabulkan Allah. Ada yang kadang-kadang dalam prinsipnya, ya Allah aku udah capek ruku, aku udah capek sujud, aku sudah percaya berdoa, tapi kenapa ya Allah nggak doa makbul-makbul? Karena keyakinan kita terhadap doa kita itu nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita yakini doa kita itu, ya Allah mudah-mudahan doaku ini diijabah oleh Allah. Jadi sama itu jadi. Artinya mulailah jamaah Allah kepada duyufur rahman, tamu Allah, jadikan tanah haram itu mustajabah berdoa. Bahkan ketika di pesawat, godaan setan itu banyak. Naik ke pesawat nih, kalau jamaah haji dan pesawat ini banyak berzikir lah. Ya, tapi di samping pesawat, kadang-kadang di pesawat tuh timbul godaan. Ya, godaannya setan manusia lah. Nah, setan manusia ada ngajak cerita, ngajak ngerumpi. Ya kan? Nah, sebelah orang ngajak ngerumpi setan dia juga. Padahal surukanya berzikir ketika mendatangi tanah haram. Itu masih awal ketika berangkat. Pulangnya lebih parah lagi setannya. Lebih banyak lagi setan manusia itu ketika pulang. Nah, karena ingin jumpa dengan anak keluarga. Baru semangat, lupa dengan bertasbih, lupa dengan berzikir. Padahal di pesawat itu juga termasuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak jemaah haji, jemaah umroh ketika berangkat semangat untuk berzikir. Tapi pulang dari tanah haram, tanah suci, semangat berzikirnya kurang. Ya, semangat belanja sikit-sikit belanja, akhirnya penuh kotor. Nah, jadi ketika kita berangkat dan ketika kita nanti misalnya ya sampai di bandara, yang pertama diucapkan itu adalah misalnya kalau kita di Madinah, ucapkanlah Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah di Madinah. Walaupun itu bukan di Masjid Nabawi. Nah, walaupun hanya di bandara. Kenapa? Sudah tanah Rasulullah. Ya, bukan langsung sujud syukur, tidak.
Sebaik turun kita di pesawat itu dari pesawat itu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sahabatullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Nah, ketika kita berada masuk ke Masjid Nabawi, walaupun gelombang 1 maupun gelombang 2, kan itu. Ya gelombang 1 antara 1 sampai 13 ya kan Bu. Gelombang 2 13 sampai 24. Nah, ini artinya ketika kita masuk ke Madinah. Bahkan ya ketika kita juga hendak sujud syukur, carilah tempat yang terbaik. Jangan mesti di tanah lapang, di bandara itu langsung sujud syukur. Tapi tempat yang terbaiklah. Di mana itu? Di hotel boleh. Ya di hotel boleh atau di musola di bandara. Bukan langsung sampai turun pesawat mentang-mentang ketika kamu sampai kata pihak sujud syukur kamu. Nah, cari tempat yang terbaik lah untuk sujud syukur itu. Ya kalau bisa, tapi carilah tempat yang terbaik. Dan itu kita mencari tempat yang terbaik. Mana itu? Ya musolanya. Mana itu hotelnya? Kenapa? Ya Allah, aku sudah sampai di tanah haram ini, di tanah sucimu ini. Baik itu nanti ketika berada di Jeddah maupun di Masjid Nabawi di Madinah. Ini kepada Buyufur Rahman. Dan kita juga ketika kita hendak ya umroh, mana tahu dan sebagainya, carilah tempat sujud syukur yang terbaik. Dan ketika sujud syukur itu awalilah dengan takbiratul ihram dan akhiri dengan salam. Jangan pula langsung sujud aja, nggak diawal dengan takbiratul ihram, itu salah. Yang dikatakan sujud syukur diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kepada Yusuf Muhammad, ini yang penting dulu, sujud syukurnya dulu, cari tempat yang terbaik. Mana tahu nanti kalau saya bandara haji ruh katanya diusir kan, saya awal, ya kan itu. Rasanya nggak enak kalau kita diusir, ya kan Bu. Nah, perasaan nggak enak, membuat kita berdosa ya. Dosa pada siapa? Nah, kurang ajar tentara apa ini, kurang ajar orang bandara ini kan buat orang berdosa itu kan. Padahal kita ingin menjadi yang terbaik, haji yang mabrur, haji yang diridhai oleh Allah. Dengan apa? Dengan tadi syukur kepada Allah SWT di tempat yang terbaik. Nah, jadi jamaah haji ini yang terpenting tadi. Nah, yang kedua, perjalanan ibadah haji ini ya kiranya betul-betullah dilaksanakan dengan baik. Apa larangan, apa hukuman, apa sanksi. Karena yang mengetahui ketika kita emosi, ketika kita berbantah-bantahan, ketika kita larangan haji adalah kita sendiri. Dan yang menghukum kita bayar dam adalah kita sendiri. Bukan orang lain. Nah, yang mengetahui salah kita itu kita. Yang menghukum ibadah kita kena dam dan tidak kena dam kita sendiri. Bukan ada orang lain. Makanya kepada Buyufur Rahman, hati-hati dengan larangan haji. Ketika kita sudah berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha, larangan haji, larangan umrah itu jauhilah. Nah, jangan lagi pakai koyo cap salon pas ketika sudah berniat nawaitul umrata. Nah, jangan lagi pakai minyak kayu putih ketika kita sudah berniat nawaitul hajjah wa ahramtu biha. Ya kan? Jangan lagi niat seperti itu untuk pakai minyak kayu putih. Lain dengan gosok gigi, karena gosok gigi itu tidak melekat. Beda Bu, ya kan? Ketika kita sudah berniat, kita gosok gigi karena tidak melekat. Tapi kalau minyak kayu putih kan melekat. Ya, mana lagi Nivea? Nivea, karena sudah melekat. Jadi sebelum berniat kalau Anda memakai Nivea itu, memakai yang namanya supaya jangan pecah-pecah rata-rata, pakai dulu baru berniat. Jangan niat dulu baru pakai. Nggak boleh. Ya. Boleh kalau belum berniat. Tapi kalau sudah berniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi, nggak boleh lagi. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha, nggak boleh lagi. Jadi ya kalau memakai itu sebelum berniat. Mana tahu ada pilek-pilek Bu, ya kan, jangan berniat. Makanya ketika jamaah haji ini kalau berniatnya itu lebih bagus di bus. Nah, di bus, ya kan. Ketika kita naik bus mau berangkat ke tempat mikot, ke tempat di mana berniat,
Disitulah baru kita di tempat berikut telah baru berniat. Tapi kalau haji gimana? Ketika kita naik bus dari hotel mau ke Arafah, disitulah berniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja berhaji memakai pakaian ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Mandailing-nya juga boleh. Nah, nyaman niat, ya kan? Bahasa Jawa juga boleh. Bahasa Padang juga boleh. Bahasa Inggris juga boleh. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal, ya Bu. Tapi kalau hafal pula, ya alhamdulillah. Ini kalau menghadap ini, dengung dia. Nah, itulah letak yang harus dilakukan. Kalau kita sudah berniat, ya masih berbantah-bantahan, masih emosi nggak? Bahkan menampakkan aurat dengan teman sejenis saja pun kita nggak boleh lagi, ya kan? Kalau sudah berniat, ya menampakkan aurat kita kepada teman sejenis nggak boleh lagi, Bu. Ya masalah nanti di pertengahan jalan di rest area, ya berhenti pula motor tuh, bus itu untuk kita santai sejenak, istirahat sejenak. Kita mau kamar mandi, kawan aku ya satu kamar mandi lagi, kita nggak boleh lagi. Cukup sampai pintu aja mengawaninya. Kalau ke dalamnya sendirian aja. Nah, jangan lagi pula kita kawan sampai dalam, sampai lagi menampakkan aurat kita dengan teman sejenis. Kalau menampakkan, kita yang berdam. Berdam lagi itu. Berdam. Damnya mana? Sembelihlah seekor kibas. Berapa harganya? 350 rial. 350 rial tuh hari ini kurs di Arab Saudi 4.300. Berarti 1.560.000. Ya. Kalau di BSI sekarang di Medan ini berapa? 4.600 1 rial. Lebih mahal di sini daripada di Arab Saudi. Arab Saudi masih 4.300. Di sini udah 4.600. Kalau menukar rial di sini, ya dia selama haji tadi pagi. Dari pagi banyak jemaah haji menukar rialnya 4.600 1 rial. Nah, 1 rial 4.600. Di Mekah masih 4.300. Ya, lebih murah di Mekah. Lebih murah di Mekah. Karena saya tadi mengirim dam jamaah haji 12 orang. Damnya saya kirim dengan harga 350 rial untuk haji tamattu. Saya kirim tadi Bu, untuk kloter Jamiatul Al-Wasliyah Siantar, mutawifnya dari kita, dari saya, mutawifnya 9 orang. Nah, jadi saya ngumpul damnya, saya kirim tadi. Jadi sana saya kirim harga rialnya 4.300 kata mutawifnya Ustaz sehari di Mekah. Harga dam 4.300 berarti 1.560.000. Jadi kalau sini jamaah haji dikutip dam berapa? Ada yang 3,5, ya kan Bu? Ada yang 2,5. Nah, lebih mahal di KBS sini ngutipnya. Nah, artinya jangan diperdebatkan lagi Bu. Kok mahal kali Ustaz? Kenapa Ustaz? Orang tua punya urusan, ya kan Bu? Nah, orang tua punya urusan. Yang penting damnya itu 350 rial. Namanya haji tamattu. Haji tamattu, ya benar dan tidak kita haji harus bayar dam. Nah, tapi kalau haji qiran tahan kita 20 hari menjaga yang namanya ihram, nggak bayar dam. Haji qiran dan haji ifrad. Tapi jamaah Indonesia pada umumnya jamaah haji tamattu wajib bayar dam. Kenapa? Nggak tahu kita rambut kita jatuh apa nggak tahu kita. Ya kan Bu? Ketika kita berihram nggak tahu kita kapan jatuhnya, kadang-kadang berwudu kapan apanya, nggak pas, kadang-kadang tanpa terasa bertengkar, nggak tahu kita, maka wajib bayar dam. Namanya kita haji tamattu. Alhamdulillah tahun ini haji akbar. Alhamdulillah haji ini tahun akbar, Jumat ya kan, haji akbar, hebat itu. Ya. Kenapa? Jumat sekaligus hukum Arafah, ya kan? Ya maka haji akbar. Kan khutbah hukum sekaligus khutbah Jumat. Iya, dam ini wajib dilakukan. Kalau kurban wajibkah di Mekah? Ya kadang-kadang bertanya jamaah, wajibkah aku Pak sekali naik haji kurban laku di Arab Saudi sana di Masjid Haram? Tidak. Kurban itu enggak wajib mesti di Mekah.
ya kan Bu? Tapi dam wajib. Kurban di mana saja kamu berkurban, silahkan. Tak mesti di Arab Saudi sana yang akan berhaji. Di kadang-kadang aku sekali lah beribadah haji, kurbanlah aku di Makkah sana. Kalau saya berpendapat, saya pribadi, lebih baguslah kurban di sini supaya apa? Dinikmati oleh saudara kita dan disaksikan oleh saudara kita. Kalau kurban, tapi kalau dam, harga kurban sama harga dam hampir sama, ya hampir sama. Jadi jamaah rahimakumullah dirahmati Allah, mana tahu, ya kan, mana tahu kita semua. Yang jelas kita penuhi panggilan Allah. Kalau panggilan haji ini masih banyak yang menunda, ya kan Bu? Belum ada duit, tapi dia beli HP 6 juta. Pulsanya berapa? Harga HP nya mau 14 juta. Ada yang harga HP-nya 23 juta, ya kan Bu? Tapi untuk mendaftar haji, tunggulah, belum ada panggilan. Padahal walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kapan lagi awak untuk menjadi orang yang sanggup? Ya kan, menjadi orang yang sanggup itu kapan lagi? Ya, mulailah dengan mendaftar haji. 500.000 pun jadilah. Sudah ada niat untuk berhaji. Ya, jangan pula kita ya tak ada niat. Harga HP-nya tahan dia 23 juta, pulsanya 150.000 sebulan. Ya kan, 150.000 sebulan. Kali setahun ada berapa Bu? 150.000 pulsa dia. Yang pulsa 1 bulan lah kena 50.000, 98.000, 100.000, 1 juta 200 pulsanya setahun, ya kan, 100.000 ya setahun. Kenapa pula panggilan haji masih tidak? Itu masih panggilan haji, belum panggilan berkurban, ya kan Bu? Panggilan berkurban juga bi amwalikum wa anfusikum. Ya, panggilan berkurban masih juga lebih tahan dia mengkredit HP daripada mengkredit kurban. Kan itu. Mengkredit HP sekarang ini mudah, nunjukkan KTP. Ya kan Bu? Kurban nggak pakai nunjukkan KTP. Cuman lead and load. Ya kan Bu? Cuman lidah dan ludah. Lead dan load, ya kan Bu? Lidah dan ludah. Kalau kereta kan masih kita tunjukkan KTP, KK. Kalau kurban kan enggak, lidah aja aku berkurban. Aku berkurban langsung keyakinan. Jadi keyakinan kita untuk beribadah kepada Allah masih jauh, ya kan? Masih jauh. Padahal kalau kita hitung-hitung lebih lama di kuburan daripada di dunia ini, ya kan? Lebih lama di kuburan. Imam Nawawi meninggal itu usia 43 tahun. Sekarang udah tahun berapa? Beberapa tahun dia di kuburan. Imam Nawawi. Rasulullah meninggal pada abad keberapa? Sekarang sudah abad berapa? Berapa tahun dia di kuburan? Awal di dunia ini cuma 80 tahun. Itu pun kalau sanggup 80 tahun. Sedangkan umur 55 tahunan sudah datang ke apa? Ya kan? 30 pun sudah ada yang dipanggil. Itu masih panggilan. Makanya panggilan haji ini misteri. Nggak tahu kita panggilan haji ini. Jadi kepada kita, mari kita penuhi panggilan Allah dengan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kami datang memenuhi panggilan. Ini masih panggilan haji, panggilan kurban, yang terakhir panggilan azan. Kamu lagi panggilan azan, ya kan Bu? Nah, kan sebelum panggilan azan kita tawar dulu. Ya kan? Jadi panggilan-panggilan ini mari kita penuhi dengan sebaik-baiknya sebelum datang panggilan terakhir. Kalau udah datang panggilan terakhir, nggak bisa. Panggilan mati, ya kan Bu? Dan panggilan mati inilah yang nggak bisa ditunda. Kalau panggilan haji masih bisa ditunda, panggilan kurban masih bisa ditunda, panggilan azan masih ditunda, panggilan hak mati nggak bisa ditunda. Jadi mudah-mudahan jemaah Allah, kami doakan Duyufur Rahman ya, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, haji yang mabrur, ya tak ada balasan kecuali surga balasannya. Dan kepada Duyufur Rahman selamat berangkat, ya kiranya doakan kami. Ya kami tidak mengharapkan oleh-olehnya, panggil kami aja. Ya,
panggil kami aja. Ya, panggil kami aja untuk memenuhi panggilan. Tak bisa haji umroh, tak bisa umroh, paling tidak ya Allah panggillah mereka kemari. Ya, insya Allah tak pun kami dipanggil anak cucu kami, kan itu Bu yang dipanggil untuk menaikkan ibadah. Kalau anak cucu dipanggil, pasti yang mendoakan ayah dan omanya, kan itu. Jadi kepada ibunda ya yang terakhir tadi, jangan sibuk mencari tasbih, tapi bertasbihlah. Kan itu. Di sana banyak tasbih, sampai Gua Hiro di daerah sana pun tasbih yang dijual, ya kan? Jabal Rahmah pun tasbih yang dijual, ya kan? Di Nabawi tasbih yang dijual, di Mekah tasbih yang dijual. Tapi kadang-kadang jamaah hajinya lupa bertasbih. Dan kiranya kepada Dulur Rahman, mari bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang apa diingat. Itu yang penting. Jangan sibuk mencari tasbih. Demikian saja. Billahikum assalamah wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa
Amin. Sehat-sehat dari pagi sampai pulang selamat ya kan Bu.
Ya. Ibu Maria baru tahu. Cantik kali namanya. Satu. Itu tadi siapa yang mau? Itu ngapain ya? Mana dia? Mudah-mudah lah menyusul lagi boleh. Iya, apa itu sisipan aku aja ngapa ya kan? Hah? Oh, udah daftar kok. Ya jualan. Belum. Oh, tadi situ. Iya. Sum. Hah? Nggak apa-apa. Dia enggak? Dia bulas. Bulas. Ibu gimana mana itu ketawa. Ini dengan sabut air. Ayo, ibu yang lain. Buri tetanggaku. Siapa rumahnya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حجا حجا مبرورا وسعيا سعيا مشكورا وذنبا ذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام ولزيارة مقام إبراهيم وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم ارزقنا لزيارة الحرمين إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة برحمتك يا مجيب السائلين اللهم بحق سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وموعظتين هدية منا إلى روح نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم مثل ثواب ذلك هدية لنية صاحب البيت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة ونعمة ومغفرة والصحة في أهل هذا البيت اللهم أنزل الرحمة ونعمة ومغفرة والصحة في أهل هذا الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Taqabbalallahu minna